Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok JVET Kanal N yang beranggotakan Rifa Mawardi Syarifah, Nabila Putri Hidayat, dan Ahmad Sobari akan menjelaskan tentang JVET. JVET merupakan jenis VET tipe sambungan dengan konstruksi yang paling sederhana jika dibandingkan dengan VET jenis lainnya. Berdasarkan material penyusunannya, VET dibagi menjadi dua jenis, satu JVET kanal N, dua JVET kanal V. Yang pertama ada konstruksi dan simbol JVET kanal N. Dari gambar di samping, arah tanda panah jet merupakan arah arus pada persambungan seandainya diberi bias maju. Tetapi perlu diingat bahwa daerah kerja JVET adalah bila persambungan diberi bias mundur, maka arus IG adalah 0, sangat kecil. Dan akibatnya resistansi input tinggi sekali. Apabila antara terminal D dan S diberi tegangan positif atau VDS sama dengan positif, dan antara terminal G dan S diberi tegangan 0 atau VGS sama dengan 0, maka persambungan antara G dan D mendapat bias negatif, sehingga daerah pengosongan semakin lebar. Sehingga persambungan antara G dan S daerah pengosongannya tetap seperti semula saat tidak ada bias. Untuk membuat VGS sama dengan 0 adalah dengan cara menghubungkan terminal G dan terminal S. Kurva antara hubungan antara IDS dan VDS. Pada saat ini hubungan arus IDS dan VDS masih mengikuti hukum Ohm. Apabila tegangan VDS diperbesar lagi sehingga beberapa volt, maka persambungan G dan D semakin besar, mendapatkan tegangan bias mundur sehingga daerah pengosongan semakin melebar. Apabila tegangan VDS dinaikkan terus hingga daerah pengosongan sebelah kiri dan kanan bersentuhan, maka aliran elektron akan jenuh yang disebut dengan kondisi pinch off. Pada kondisi ini, arus mulai jenuh dan VGS sama dengan 0. Tegangan VDS disebut dengan tegangan pinch off atau VP. Kenaikan VDS sesudah ini tidak akan menambah arus ID lebih besar lagi, atau ID akan tetap, yakni yang disebut dengan IDSS atau Drain Source Saturation Current. IDSS adalah arus drain maksimum dengan kondisi VGS sama dengan 0 volt dan VDS sama dengan mutlak VP. Selanjutnya, apabila VGS diberi tegangan negatif, misalnya sebesar VGS sama dengan min 1 volt, maka bias mundur untuk persambungan G dan S maupun G dan D semakin besar, sehingga daerah pengosongannya semakin lebar. Dengan demikian, untuk mencapai kondisi pinch off atau kedua sisi daerah pengosongan bersentuhan, diperlukan tegangan VDS lebih kecil. Arus ID akan mencapai titik jenuh atau maksimum pada tegangan VDS yang lebih kecil. Namun perlu diingat bahwa arus jenuh pada VGS bukan 0. Namanya bukanlah IDSS. Kurva karakteristik kanal N. Apabila tegangan sumber gerbang atau VGS dinaikkan terus ke arah negatif, maka pada suatu tegangan VGS negatif tertentu, ID tetap 0 meskipun tegangan sumber drain atau VDS dinaikkan. Tegangan VGS ini disebut dengan VGS off atau tegangan pinch off atau VP. Hal ini karena daerah pengosongan pada kedua sisi saling bersentuhan.
Pada JFET, hubungan antara arus ID dengan tegangan input yang mengendalikan PGS tidak linier, yakni ditentukan dengan persamaan Shockley, yaitu ID sama dengan IDSS kali 1 dikurangi PGS per Vp dikuadratkan. IDSS untuk arus drain dengan gate terhubung singkat, PGS tegangan gate source, Vp tegangan cutoff gate source. Contoh soal, hitunglah besarnya arus drain untuk suatu untai field effect transistor jika tegangan sumber gerbang atau VGS sama dengan min 3 volt. Dan parameter junction field effect transistor adalah IDSS sama dengan 12 mA, Vp sama dengan min 6 volt. Penyelesaian, maka besarnya arus drain adalah ID sama dengan IDSS dikalikan 1 min VGS per Vp dipangkatkan 2. ID sama dengan 12 dikalikan 1 min 3/6 dipangkatkan 2 sama dengan 3 mA. Keadaan cutoff-nya adalah minus 4 volt dan IDSS sama dengan 12 mA. Maka tentukan nilai minimum dari tegangan VDD yang dapat menempatkan FET pada daerah arus konstan jika RD sama dengan 560 ohm dan VGS sama dengan 0. Nah, karena VGS dalam keadaan cutoff-nya adalah minus 4 volt, maka PV adalah 4 volt. Nah, nilai ini juga merupakan nilai minimum dari VDS agar FET bekerja memiliki arus yang konstan. Dengan VGS sama dengan 0, maka arus konstannya adalah IDSS sama dengan 12 mA. Oleh karena itu tegangan pada RD atau VRD akan sama dengan IDSS dikali RD, yaitu 12 mA dikali 560 ohm, hasilnya 6,7 volt. Nah, selanjutnya kita cari VDD. Mencari VDD yaitu VDD sama dengan IDS ditambah VRD, yaitu 4 volt ditambah 6,7 volt. Jadi hasilnya 10,7 volt. Nah, nilai tegangan ini adalah nilai minimum VDD untuk membuat VDS sama dengan Vp. Kemudian menempatkan FET pada arus yang konstan.